Selamat datang di iCounter, tempat untuk top up informasi dan isu-isu perduniawian. Kenalin, gue Nazif, admin iCounter. Ngomongin soal politik, gak akan pernah lepas dari peran anak muda dan juga keresahan-keresahan yang melingkupi mereka. Di episode kali ini kita akan ngebahas soal gimana politik, khususnya aspirasi-aspirasi para anak-anak muda itu bisa terserap oleh para kontestan-kontestan politik yang kemudian akan bertarung di gelanggang elektoral 2024 besok. Kita nggak ngomongin soal capresnya ataupun perhelatan elektoralnya, tapi kita akan ngebahas gimana keresahan itu bisa terserap. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yang spesial, Mas Wastro Harjojati. Beliau alumni Australian National University ambil Political Science ya, Mas. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Kabar baik, Mas Nasib. Gimana kabar, Mas? Baik juga, Mas. Jadi Mas Wasis ini dia juga penulis salah satu buku yang lumayan populer, Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia. Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia. Ya. Ngomongin soal kelas menengah Muslim nih, Mas. Mungkin 5 tahun terakhir kita ngelihat ada mungkin gelombang gitu, euforia dari kelas menengah Muslim di Indonesia soal kehidupan politik dan lain sebagainya macam. Gimana Mas Wasis ngelihat fenomena ini, Mas? Iya, sebenarnya kalau kita membaca ekspresi politik kelas menengah Muslim ini kan salah satunya kan adalah kekecewaan mereka terhadap partai berbasis Islam kan, dimana yang kita tahu sejak tahun 99 pemilu pasca Orde Baru itu kan partai Islam belum pernah menang. Artinya di sini kan muncul semacam kekecewaan ya, atau mungkin keinginan untuk bisa menyalurkan aspirasi di jalur informal, karena yang jalur elektoral itu belum berhasil sampai sekarang. Yang kedua, memang yang kita lihat isu ketimpangan ekonomi menjadi isu yang sangat menarik ya. Jadi kita tahu bahwa konteks ekonomi kita itu masih timpang antara yang atas, menengah, dan bawah, dan kebanyakan kelas menengah Muslim ini kan ada di segmen menengah, bahkan ada yang menengah bawah kan. Jadi perbedaan ini yang kemudian dibungkus dengan narasi agama ya, yang kemudian melahirkan aksi populisme yang kemarin. Dan yang ketiga mungkin lebih pada panggilan moralitas ya. Jadi kalau kita lihat kan memang ekspresi politik kelas menengah Muslim ini lebih banyak bagaimana mereka bisa menegakkan moral kan, agama dan sebagainya. Dan karena ada faktor struktural seperti itu dan faktor arus bawah yang seperti itu, kemudian memicu gerakan populisme kelas menengah Muslim yang kita lihat 5 tahun belakangan ini, Mas Nasif. Kenapa harus narasi agama, Mas, yang dibawa? Kenapa bukan misalnya gue sebagai kandidat politik gitu, kenapa gue nggak harus misalnya nawarin soal solusi yang lebih konkret, misalnya kesempatan tenaga kerja yang lebih luas atau sejenisnya gitu? Iya, jadi kenapa agama itu menjadi istilahnya faktor penting, karena memang salah satunya kita tidak lagi mengenal perdebatan ideologi pasca 65, Mas. Jadi pasca 65 kan kita tidak lagi mengenal perdebatan kanan kiri kan, yang dulu diwakili kelompok sosialis komunis, yang kanan itu liberalis nasionalis lah. Nah, pasca itu kita kan tidak lagi mengenal kontestasi ide di situ, semua diseragamkan, semua diuniformisasi ketika masa Orde Baru atas nama demokrasi Pancasila kan. Nah, baru ketika 99 itu yang muncul adalah itu tadi ya, warna agama yang kembali menyeruak di ruang publik. Karena memang agama ini kalau di berbagai macam riset politik kan diperhatikan sebagai living ideology kan, ideologi yang hidup itu. Kalau yang lain kan misalnya kayak sosialis, komunis, kapitalis kan ya itu kan anggaplah itu masih yang sesuatu yang abstrak ya. Kalau agama kan benar-benar gitu loh, mengikat dogmatik gitu loh. Dan dekat sehari-hari juga. Betul. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa agama itu selalu dikomodifikasi ya, menjadi alat politik sebenarnya. Terus apa itu menjawab, Mas, persoalan yang dialamin atau yang jadi kegundahan kelas menengah Muslim gitu? Karena kan kita ngelihat sudah resah, terus didapat narasi agama, terus kemudian hasilnya mungkin ya, ada yang kecewa, ada yang ternyata kok beda dan sebagainya gitu. Sebenarnya kalau keresahan kelas menengah Muslim itu memang diawali dari modernitas yang itu tidak pernah selesai. Artinya kebutuhan untuk mencari
prestasi, kebutuhan untuk mencari materi, itu yang selalu membuat istilahnya gundah gulana lah. Dan itulah yang dirasakan kebanyakan kelas menengah muslim ya, dimana kemudian mereka merasa perlu ada semacam spirit baru, nilai baru yang itu membuat mereka tuh terhindar dari kontestasi persaingan itu seperti itu. Dan istilah agama itu memunculkan solusi itu. Ya kita bisa lihat lah di berbagai macam daerah itu ada manajemen kolbu misalnya, atau siraman rohani, atau konseling berbasis agama yang itu menyeruak. Dan di televisi kan ada istilah televangelisme kan. Ya, jadi munculnya ustadz seleb, ustadz gaul yang itu menawarkan agama sebagai solusi praktikal kan, misal. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadi concern ya kelas menengah muslim, bahwa mereka tuh mencari solusi yang memang itu membuat mereka selamat dunia akhirat. Itulah yang membuat kenapa lari ke situ sebenarnya. Tapi apa ya, mereka benar-benar ngerasain impact perubahannya nggak? Maksudnya kalau misalnya kita ngeliat dari gelombang gerakannya kan wah gitu dan besar gitu, tapi mungkin kayak perubahan hidup ya, misal anggaplah sebagai anak muda muslim urban kemarin partisipasi di demonstrasi apa gitu, terus kemudian setelah itu ngerasa ada harapan baru, tapi setelah 3 tahun terakhir kok masih gini-gini aja gitu. Sebenarnya kalau dirasakan dampak itu berbasis segmen ya mas. Kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa semua itu sama rata sama bahagia ya. Karena yang kita lihat itu memang hal-hal seperti itu kan lebih condong tergantung dari intensitas mereka mempelajari atau dekat dengan agama atau ustadz yang mereka pelajari kan. Jadi ketika mereka mengikuti ya katakanlah majelis taklim atau mungkin pengajian akbar atau hal lain yang itu berbasis komunal, ya memang bisa menawarkan suatu panacea bahwa dengan berkumpul di seperti ini akan membuat hidup tenang dan sebagainya. Tapi kan itu ya, tadi yang saya bilang ya, segmental, tidak semuanya seperti itu. Ada yang on off juga kan kalau kita bisa baca sebenarnya. Iya sih mas. Saya jadi keinget beberapa teman saya gitu, terus ya biasanya kami anak muda sering resah soal masalah jodoh, terus uang, kerja sama rumah terutama yang menjadi keluhan gitu. Apalagi kalau kebetulan kita lahir dari generasi sandwich kan harus menghidupi anak atau istri yang baru aja kita nikahin kemarin, sementara harus hidupin orang tua juga, jadi berat gitu. Sementara lapangan kerja ya penuh persaingan gitu. Nah terus mas, tapi ada juga beberapa teman saya tuh yang dia di pesantren, terus kemudian tinggal lama di sana, tapi juga dia dekat sama kemiskinan gitu, dan tapi apa ya, mereka jarang tersentuh gitu loh sama upaya-upaya politik dari atas atau upaya-upaya mobilisasi gitu. Apa mereka juga termasuk di dalam kelas menengah itu tadi atau ada beda kategori? Sebenarnya kalau kita membaca kelas menengah muslim itu kompleks ya mas, ya mas Nasif ya. Artinya memang kita harus melihat secara geografis, secara kultur, dan secara teologis ya. Karena ketiga hal ini yang akan menentukan derajat kemusliman suatu kelas menengah itu kan. Kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, ya kadar kemuslimannya atau keislamannya kan dijaga dengan ya intensitas pengajian di masjid atau musola, bahkan di mall-mall kan, atau mungkin mereka ikut atau subscribe kanal YouTube ulama tertentu yang mereka ikuti misalnya. Tapi kalau di kota-kota lain itu beda, tidak mungkin mereka mendapatkan akses seperti itu. Dan sebenarnya kalau bicara soal keislaman, keimanan itu kan masalah persepsi ya, masalah persepsi yang itu tidak bisa kita ukur secara detail ya. Soal mereka sudah selesai dengan rohaninya atau selesai dengan materinya itu kan tergantung pada persepsi masing-masing. Itu kan kalau dikaitkan dengan kemiskinan ya mungkin ya yang saya garis bawahi atau yang dari hasil ya observasi atau riset saya itu memang boleh miskin harta tapi tidak miskin hati mas. Gitu mas. Iya. Yang penting apapun yang terjadi tetap kaya iman. Gitu. Iya. Nah mas, bentar lagi kan kita masuk tahun politik dan beberapa hari terakhir juga udah ada manuver-manuver yang ya meskipun nggak sedramatis 5 tahun kemarin tapi menggunakan unsur Islam juga di sana. Dan ada nggak sih kayak potensi konflik, entah itu bentuknya berupa
wacana ataupun misalnya yang gontok-gontokan seperti kemarin gitu, atau mungkin bentuk konflik yang lain yang Mas lihat? Kalau konflik elektoral khususnya yang saya amati ya, memang itu tergantung dari kekuatan dari kandidatnya masing-masing sih. Karena kalau saya merujuk pada riset saya tentang polarisasi, memang konflik elektoral yang terjadi di Indonesia belakangan ini lebih pada karena konflik personalitas antara mereka mewakili siapa, mereka itu melambangkan siapa dan sebagainya. Artinya memang kita harus melihat bahwa kekuatan personal figur ini yang lebih populer daripada partai politik. Karisma ya Mas? Betul, fanatisme terhadap suatu tokoh, suatu figur yang itu yang sekarang ini lebih menjual Mas daripada parpol. Jadi konflik itu bisa diukur dari seberapa intens mereka itu perang komentar ya kalau di sosial media ya, atau mungkin saya lebih condong menggarisbawahi di perang di sosial media ya, karena seberapa mereka itu membela, seberapa mereka itu percaya figur yang mereka dukung sih Mas. Kemarin sekitar mungkin 6 atau 1 tahun kemarin lah, itu kan ramai soal masalah cara kampanye. Yang kebetulan kalau kita ngelihat antara populasi Indonesia kan hampir sebagian besar anak-anak muda, dan sementara politisi-politisi kita hampir sebagian besar dari usia 40 tahun ke atas yang mungkin punya cara berbahasa atau cara berimajinasi yang berbeda gitu. Pas kemarin itu ada ramai soal efektivitas kampanye menggunakan baliho, yang itu di benak Gen Z dan milenial seringkali bilang kayak sekarang kan udah zamannya medsos gitu, apa masih harus pakai cara-cara yang ya ada yang bilang kurang enak untuk dilihat, untuk pandangan gitu. Ya sebenarnya kan kalau masalah metode kampanye itu memang juga menyebabkan masalah gap generasi sih, pandangan saya. Kalau mereka yang terbiasa pakai baliho, biasa pakai panggung terbuka, itu biasanya terasosiasikan dengan generasi baby boomer atau generasi X ya, karena asosiasi mereka saat itu kan lebih pada kampanye akbar kan, di mana visualisasi tokoh terus besar, harus dispandukkan dan sebagainya. Tapi kalau generasi milenial ya sampai Z itu kan lebih condong menitibatkan pada intensitas personalitas. Artinya di mana kita bisa mengakses ruang-ruang privasi dari kandidat yang kita pengen pilih. Itu yang lebih menjual malah. Jadi bagaimana keseharian mereka, bagaimana kemudian mereka bekerja misalnya atau berumah tangga atau apapun itu yang lebih menarik ya bagi generasi sekarang ya. Karena memang mereka berusaha membangun kesamaan dengan apa yang kita jalani sekarang ini. Oh ternyata dia juga ke pasar kok gitu loh. Dia juga dia juga ke mall, dia juga nongkrong gitu. Artinya itu yang lebih mendekatkan apa ya, sisi emosional ya secara elektoral bagi pemilih generasi pemula dengan kandidat yang mereka nanti pilih. Jadi mungkin ada citra yang beda, yang mungkin zaman Orde Baru sama sekarang gitu, cara kampanye yang tadi gitu. Kalau dulu kan di era Orde Baru ya semua tahu lah ya. Semua tahu lah ya. Kalau di era sekarang kan bahkan politik kita kan belum tentu akan ketahuan siapa presidennya atau siapa yang akan menang kan, karena saking banyaknya caleg dan juga popularitas yang naik turun kan. Artinya memang disinilah kemudian suatu kandidat partai dituntut untuk terus berproduksi itu loh, mendekatkan diri dengan pemilih, bagaimana caranya sehingga mereka tuh masih punya ya jejak digital yang itu sudah diingat publik gitu loh Mas. Lewat meme. Ya. Nah Mas, kemarin tuh kan sempat ada riset dari Mas Ibnu Nazir yang soal hoax dan misinformasi di Indonesia, dan salah satunya kalau nggak salah lebih dari di atas 50% persentasenya itu anak-anak dari jenjang S1 dan S2 mereka pernah terpapar hoax dan percaya terhadap hoax, dan 2 di antara hoaxnya itu hoax soal kriminalisasi ulama dan kebangkitan PKI Mas. Nah itu apa benar gitu? Tapi di lain sisi juga ada yang bilang wawancara dari salah satu pelaku pelaku kampanye digital, kalau yang paling sulit untuk didekati lewat hoax tuh justru anak-anak muda gitu. Jadi memang kalau kita membaca anak muda ini jangan semuanya digeneralisasi generasi yang mapan, yang berpendidikan dan sebagainya. Kalau saya ngutip hasil reportase Jakarta Post misalnya, itu kita ada loh 2 kelompok besar anak muda itu, antara mereka yang dibahasakan privilege milenial ya, milenial yang
mendapatkan privilege sama underprivileged milenial kan, milenial yang itu ya tidak mendapatkan privilege seperti itu. Nah, soal disinformasi, misinformasi itu memang terkait pula dengan literasi kan, literasi, kemudian juga tingkat pendapatan ekonomi juga, dan juga tingkat interaksi dengan mereka yang berbeda. Nah, kalau kita kembalikan ke yang misinformasi, disinformasi ini, saya menduga ya, ini jangan-jangan yang mereka terpapar disinformasi, misinformasi itu karena memang mungkin literasi mereka satu arah. Apalagi kalau bawa agama ya, itu sudah selesai itu. Itu orang itu kemudian sudah malas berdebat misalnya. Kalau soal kebangkitan PKI, nah saya pikir yang menjadi masalah adalah kita itu sayangnya ya pasca 99 kita tidak lagi terbuka terhadap diskusi ideologi ya di ruang publik ya. Artinya fobia kiri itu selalu diproduksi setiap tahunnya gitu loh Mas. Apalagi ini September kan, selalu menjadi fobia kan. Sebentar jadi lagi semua orang jadi sejarawan. Betul, semua jadi sejarawan, matinya keahlian kan. Nah, jadinya memang apa ya, itu yang kemudian membius anak muda ya. Artinya mereka kemudian sudah dihajar dengan narasi agamis, mereka kemudian sudah terstigmakan narasi komunis misalnya, jadinya mereka kemudian rentan terkena misinformasi di dalam itu karena literasi mereka satu arah. Tapi kalau mereka yang katakanlah dari punya privilege lebih ya, mereka bergaul dengan mereka yang berbeda pandangan atau mereka yang kemudian mapan secara ekonomi karena mungkin faktor orang tua dan sebagainya, itu cenderung bisa kritis ya, karena mereka terbiasa menghadapi kalau dalam pandangan saya lebih kemapanan itu menciptakan situasi psikologi yang stabil, emosi stabil. Jadi tidak gampang langsung terpapar gitu loh Mas. Dan inilah yang menurut saya kalau kita kembalikan ke racial reportase dengan keadaan sekarang, ada benang merahnya sebenarnya. Kita balik lagi ke Gen Z nih Mas. Ya. Anak-anak kelahiran tahun 2000 sekarang udah jadi satu kelompok yang populasinya lumayan banyak, dan kalau kita melihat di medsos banyak dari mereka juga yang punya lebih dari satu akun, dan second akun manifest, terus fangirling dan macam-macam lah jenisnya. Identitasnya ada beberapa yang bilang kebelah jadi beberapa gitu. Nah, dengan karakteristik seperti ini, kira-kira ada nggak gitu kayak sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sama kontestan politik gitu dengan karakter calon pemilih yang mereka punya banyak akun gitu, belum lagi kan mungkin mereka juga lumayan powerful gitu kalau dibandingin dengan buzzer-buzzer ternak gitu. Ya, memang kalau kita lihat kecenderungan dari kampanye para kandidat ini kan menggunakan pasukan cyber ya, cyber troop yang itu ada yang partisan, ada yang terafiliasi, atau mungkin yang mereka netral kan. Artinya memang pasukan cyber ini sudah muncul sejak 2014 ya. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah pasukan cyber ini kan belum tentu bisa menjangkau generasi Z ya. Karena kan kebanyakan dari generasi Z juga beramplifikasi dalam berbagai macam akun kan. Kalau pasukan cyber ini kan lebih pada menggunakan akun bot kan, yang mana mereka bisa bermutasi ke dalam berbagai macam akun, dan pola seperti ini kan juga digunakan generasi Z. Artinya mereka berusaha untuk menyembunyikan dirinya di ruang media maya kan, supaya ekspresi mereka itu lebih aman, lebih secure daripada menampakkan diri sebagai diri pribadi. Nah, tentu kalau kita melihat kecenderungan amplifikasi dari para akun media sosial ini membuat para kontestan itu lebih waspada ya, lebih teliti dalam melihat kecenderungan Gen Z ini, karena mereka sudah sejak dini terikat sosial media, mereka terikat kultur keterbukaan, artinya tentu karakter mereka susah ditebak, susah diprediksi kan. Disinilah yang menjadi PR besar ya bagi para kontestan ke depan itu dalam memahami generasi Z ini, karena sulit ditebak, sulit diterka, karena mereka berbasis isu dan kepentingan, sehingga disinilah kemudian perlu strategi khusus dalam mendekati Gen Z ini, yang mana mereka bisa berubah wajah dalam waktu sedetik pun malah. Belum lagi platform mungkin kalian, platform antar medsos yang mungkin suasana dari masing-masing iklimnya beda gitu. Ada yang bilang biasanya orang-orang Instagram serius-serius semua nih gitu. Iya, kalau apa ya kalau dari berbagai kumpulan ya kita ngutip riset ya. Facebook itu kan teridentik dengan generasi baby boomer ya. Karena menampilkan interface communication kan, multilateral communication, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Kalau Twitter kan khasnya generasi milenial ya, kita berpikir cepat, berpikir taktis dalam waktu yang pendek. Instagram itu juga terasosiasikan dengan generasi milenial ya, karena kita
lebih condong menyukai info yang berbasis visual daripada literasi kan. Itu jujur aja itu orang mengakui itu. Kalau Gen Z ini kan lebih saya nyebutnya mereka lebih suka pemahaman yang kinestetik, yang aktif, yang gerak, yang mana menampilkan gestur, mimik yang itu bisa diinterpretasi oleh Gen Z. Jadi karakter sosial media yang berbeda pula ini yang menunjukkan generasi penggunanya mas sebenarnya. Dan disinilah kalau kita baca ya narasi-narasi kampanye itu kadang kan kalau para konten itu disamaratakan ya antara Facebook, Twitter, IG kan. Tapi kalau TikTok itu kan beda. Itu kalau TikTok kan lebih ekspresif ya, lebih emosional. Kalau Twitter itu kan lebih pada TikTok argu gagasan kan. Dimana generasi itu bukan di situ ranahnya kan. Mereka lebih mengandalkan gestur dan mimik. Jadi memang kita harus memahami pula bahwa tidak semuanya narasi kampanye itu disamaratakan dalam satu platform atau mungkin satu narasi bisa disamaratakan dalam berbagai macam platform sih. Berarti kepekaan dalam nangkep platform juga punya pengaruh kan mas buat efektivitas kampanye dan mendulang suara gitu. Tapi selain kepekaan terhadap platform mungkin juga soal narasi agama tadi itu apakah juga masih punya efektivitas dan pengaruh gitu buat ke Gen Z? Kalau kita ngelihat beberapa ada yang bilang keraguan Gen Z terhadap narasi agama juga ada gitu. Ya kalau memang dikaitkan dengan narasi agama itu saya pikir kalau dikaitkan dengan Gen Z itu agak menarik ya. Karena memang yang perlu kita pahami pemahaman agama yang keras, yang dogmatik itu akan menimbulkan resistensi. Dan itu ini yang agak berbeda ya dengan ekspresi anak muda di negara-negara maju ya, di mana mereka meninggalkan agama karena mereka berpikir rasional. Mereka lebih berpikir secara sebab akibat. Mereka tidak demikian, tapi seperti ini. Di Indonesia meninggalkan agama karena emosional, karena mereka trauma dengan pengalaman pengajaran agama atau mungkin mengalami kekerasan di rumah tangga yang dibungkus nilai agama tertentu misalnya, atau mungkin istilahnya mereka tidak bebas mengutarakan perbedaan karena ada nilai yang membungkus dogma seperti itu, sehingga mereka lari dari semacam nilai-nilai seperti itu, sehingga mereka berpikir bebas sebenarnya, dalam ini agnostik mas. Kalau di Indonesia gimana mas? Ada perkembangan soal agnostika di kalangan Gen Z ya? Atau ada kecenderungan mereka tertentu? Kalau dari hasil riset saya memang kecenderungan agnostik itu karena satu, mereka trauma dengan pengajaran agama, mereka kemudian terlibat dengan interaksi rasional di kampus misalnya, mereka kemudian berpikir terbuka, mendapatkan informasi yang dari berbagai macam arah, dan ketiga mungkin mereka mendapatkan pengaruh yang lebih modernis daripada yang mereka alami di rumah, sehingga hal-hal seperti ini yang menurut mereka itu menjadi seorang agnostik, atau bahasa di Indonesianya itu beragama tapi beda. Ya, ada teman saya juga yang dia wudhu tapi nggak sholat, ada juga yang sholat tapi nggak wudhu. Iya, karena memang mereka masih mengakui agama ya, tapi ritual mereka beda. Itu yang ditekankan dalam studi agnostik di Indonesia. Jadi semakin ditekan agama, semakin pula mereka berusaha menafsirkan ulang apa benar seperti itu. Karena yang namanya generasi Z kan generasi yang ingin tahu ya. Sementara generasi yang terbiasa dengan dogma, dipus dari atas bawah. Generasi Z ini kan beda ya, mereka cenderung menekankan dialog, mengedepankan diskusi kan. Jadi kalau ada hal seperti itu tentu mereka kan resisten. Dan mempertanyakan ulang apakah demikian, karena generasi Z ini kan mereka berusaha mempertanyakan apa yang sudah eksis dulu mas. Di politik ada nggak kira-kira dampaknya gitu? Kalau misal tadi satu sisi kita ngeliat wacana agama ini efektif, tapi di lain sisi juga dengan perkembangan agnostik tadi bisa jadi nggak efektif. Saya pikir kembali ke segmen pemilih yang mau disasar ya mas. Kalau misalnya itu disasarnya kota-kota besar yang notabene itu ya modernis lah, atau mungkin lebih multikultural, tentu beda dengan mereka yang ada di kota-kota kecil lah, atau mungkin desa. Karena kalau secara literatur kan agnostikisme itu kan ekspresi rasionalitas. Di Indonesia yang demikian tuh masih belum menjadi suatu wacana gitu. Kita masih melihat bahwa agnostik itu lebih bagian dari ekspresi eskapisme sih.
pelarian Pelarian. terhadap satu realita yang dogmatis itu, sehingga mereka berusaha menjadi manusia merdeka itu Mas, tanpa harus terikat pada nilai-nilai yang itu mengungkum mereka. Kata-kata terakhir Mas, closing statement ada nggak? Ya, yang saya pikir ke depan ya, yang namanya politik itu kan idealnya kontestasi ide ya, gagasan dan program. Saya pikir itu dulu yang harus dijalankan ya bagi para kontestan atau partai nanti ya. Jangan kemudian menjual agama lagi yang itu justru akan menimbulkan resistensi di akar rumput. Karena memang di kalangan anak muda sendiri, mereka punya pemahaman sendiri soal agama, mereka punya pemahaman sendiri soal multikulturalisme dan sebagainya, sehingga akan lebih ditonjolkan dialog sih, diskusi dengan mereka yang selama ini mengembangkan pengetahuan mereka tapi tidak disalurkan ke tingkat atas, dan disinilah kemudian peran dari kontestan itu bisa menjembatani itu sebenarnya. Wah, saya jadi mikir-mikir ulang Mas. Saya sebagai anak muda ternyata pelik juga ya hubungan agama dan kelompok saya sendiri dengan politik gitu. Itu hal yang wajar sih Mas. Karena itu kan aspek kegalauan ya. Kegalauan, jadi memang kalau generasi Z ini kan berusaha mencari solusi instan, praktis. Dan mereka tuh berusaha mencari-cari apa yang tepat untuk diri mereka gitu loh Mas. Agama memang menawarkan solusi, tapi kan tidak instan. Di sini kemudian mereka berpikir bahwa ada sebab akibat yang itu mendasari sesuatu kejadian. Jadi itulah kemudian aktivisme itu bersemayam. Baik, makasih banyak Mas Wasis buat waktu dan juga cerita yang benar-benar menohok untuk episode kali ini. Sungguh plot twist, jadi awalnya tadi kita mau ngomongin konflik tapi ternyata ada konflik lain yang lebih halus tapi nggak kalah agresif. Stay tune teman-teman semua untuk di episode Eye Counter berikutnya. Sekali lagi makasih banyak buat Mas Wasis buat kehadirannya, dan jangan kapok untuk datang di podcast islami.co. Saya Nazif, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.